Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat datang di Bincang Pengadaan. Bincang yang akan mengangkat topik seputar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sesuatu yang sering terdengar teknis, tapi sebenarnya sangat berpengaruh terhadap pengelolaan di pemerintahan. Dan kali ini kami memilih topik yang sangat strategis, yaitu SIGA RUP, yaitu konsep tata kelola rencana umum pengadaan atau RUP. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kita Bapak M. Yamin Saleh, SH, ADM PEM. Beliau adalah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Barat. Ya. Assalamualaikum Pak Karo. Salam. Sehat Pak? Bu Dirga sehat? Iya sehat Pak. Oke. Baik Pak Karo, sebelum kita masuk ke pembahasan teknis soal RUP, Ya. Saya ingin mulai dari gambaran besarnya dulu Pak. Bagaimana Bapak melihat posisi pengadaan barang dan jasa ini dalam keseluruhan pengelolaan anggaran dan kegiatan pemerintah, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Ini momen yang bagus ya. Kita mengangkat persoalan pengadaan ini kepada pembicaraan publik, sehingga kita publik bisa melihat bahwa pengadaan itu adalah sesuatu yang terbuka ya, bukan hanya dibahas pada ranah-ranah tertutup seperti itu. Nah, kalau kita melihat bahwa pengadaan barang dan jasa itu, kalau dikatakan bagaimana posisinya dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan, maka kegiatannya sangat strategis tentunya. Kita bisa lihat bahwa sebagian besar, lebih dari separuh anggaran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, itu adalah dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Sehingga pengadaan barang dan jasa itu konsepnya kalau dia bagus, maka tentu dia akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan anggaran dan kegiatan itu. Tapi kalau sistem pengelolaan barang jasanya juga diabaikan, baik itu administrasinya, kadang kan orang melihat ini kan administrasi saja. Ya, maka itu juga akan sangat berpengaruh terhadap tata kelola anggaran dan kegiatan. Nah, sayang sekali sebagian kita itu hanya melihat pengadaan barang jasa itu pada aspek pemilihan penyedia saja. Iya, ini isu-isunya kan selalu bicaranya ke situ saja. Iya, Pak. Pokja, pemilihan siapa pemenangnya, tendernya, seterusnya. Tetapi sebenarnya aspek pengadaan itu luas, mulai dari identifikasi, perencanaan, sampai kepada pengelolaan kontraknya. Outputnya nanti seperti apa. Nah, itu gambaran secara umum tentang bagaimana posisi strategis pengadaan barang jasa itu dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan kita. Seperti itu. Ya, menyambung pernyataan Bapak tadi. Ya. Memang sebenarnya kalau saya melihat masyarakat itu melihat pengadaan barang jasa itu lekat kaitannya dengan pokja pemilihan. Ya, kemudian berbicara tentang pokja pemilihan, saya ingin bertanya lebih lanjut Pak, sebenarnya mengapa asumsi publik itu melihat pengadaan barang jasa itu sebagai pekerjaan yang tinggi resiko? Ya. Begitu juga sebenarnya dengan pokja pemilihan, ya, saya rasa. Betul. Jadi sebenarnya kalau bukan hanya asumsi publik sebenarnya, tetapi memang secara faktual pengadaan barang jasa itu adalah pekerjaan yang high risk. Ya. Meski kita tahu tentu semua pekerjaan itu memiliki risiko, tetapi risiko pengadaan barang jasa itu sebenarnya sudah tercover di dalam sistem eskalasi regulasi yang masif, kemudian pengembangan sistem SPSE yang digunakan itu juga terus di format semakin terbuka, sehingga bisa kita melihat bahwa sebenarnya risiko-risiko pengadaan itu sebenarnya sudah tercover ataukah bisa diminimalisir dengan aturan-aturan yang ada itu, sistem yang ada itu. Kita kan lihat sekarang kan kalau
kita melihat dulu sistem pengadaan yang dilakukan secara konvensional, masih dengan dengan dokumen-dokumen yang disampul dan seterusnya, itu kan memang secara praktek itu memungkinkan untuk terjadinya banyak pengaturan-pengaturan tanda kutip Yap. ya. Tetapi kalau kita melihat dengan sistem yang ada sekarang itu hampir tidak ada lagi. Ya. Makanya konflik-konflik di dalam pengadaan barang dan jasa sekarang itu bisa dikatakan kayak terminimalisir sekali kan, karena sistemnya sudah semakin terbuka. Jadi kalau kita mengatakan bahwa pengadaan barang jasa itu tinggi risiko, betul tinggi risiko, tetapi sebenarnya sudah terpagari dengan sistem dan aturan yang sangat rinci. Orang ketika masuk dalam proses pengadaan misalnya dan kemudian dia konsisten dengan aturan main, maka aman insya Allah. Saya justru berani mengatakan bahwa pengadaan barang jasa itu pekerjaan yang termasuk pekerjaan yang mudah dan aman selama dia sesuai dengan regulasi kan, tetapi kalau misalnya faktor X-nya masuk atau ada misalnya hal-hal yang membuat seseorang itu, pelaku pengadaan itu kemudian masuk di dalam pengadaan itu dengan tidak memperhatikan aturan main yang jelas, itu tentu resikonya bukan hanya pada aspek administrasi dan perdata, bahkan bisa pidana. Orang istilahnya memasukkan praktek-praktek pidana, ya pasti outputnya pidana seperti itu. Jadi kalau katakan risiko ya tergantung kita sebenarnya, apakah kita mau mengikuti dengan aturannya ataukah kita tidak memperhatikan aturan main yang ada di dalam pengadaan itu, seperti itu. Kemudian Pak, tentang resiko yang ada dalam pengadaan barang jasa, apa hubungannya dengan SIGA RUP ini Pak? Apa kaitannya? Mungkin bisa dijelaskan. Ini saya langsung ke SIGA RUP ya. Iya Pak. Nah, SIGA RUP sebenarnya ini akronim dari Sinergi Gerakan Akselerasi Rencana Umum Pengadaan. Itu kalau secara akronim seperti itu. Nah, kalau kita bawa dalam nilai lokal Sulawesi Barat, SIGA ini hampir menjadi bahasa yang memiliki arti yang sama dalam semua bahasa di Sulbar. Bahasa Mandar, SIGA, bahasa Mamuju juga seperti itu, bahasa dari Mamasa juga seperti itu. SIGA itu artinya sama, cepat. Nah, ini yang kita mau bawa ruhnya ke dalam proses pengadaan barang jasa kita, utamanya dalam pengelolaan RUP. Kita ingin ada akselerasi dalam proses perencanaan pengadaan barang dan jasa. Kaitannya dengan risiko pengadaan barang dan jasa yang kita bahas sebelumnya, kita berharap bahwa dengan tata kelola administrasi perencanaan pengadaan yang baik, itu bisa meminimalisir tentunya risiko yang ada. Sekali lagi saya sampaikan bahwa agar menjadi perhatian kita semua, baik di UKPBJ maupun di perangkat daerah, bahwa meskipun kelihatannya ini hanya administratif saja, tetapi ini sangat menentukan ke depan bagaimana berjalan pengadaan. Tentu kalau ada dugaan-dugaan manipulasi dalam proses pengadaan, yang pertama diperiksakan perencanaannya dulu. Perencanaannya dulu. Bagaimana administrasiannya, bagaimana strategi yang dilakukan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK di dalam menetapkan dokumen-dokumen perencanaan. Nah, ini yang akan sangat riskan ketika misalnya dalam pengelolaan itu ada miss, lalu kemudian kita tidak memiliki pengadministrasian pengadaan yang baik. Dan RUP ini bisa kita katakan dia sebagai fondasi pengadaan. Kenapa saya katakan fondasi? Karena tahap selanjutnya dari setelah perencanaan itu semua berdiri di atas RUP. Pemilihan penyedianya berdiri di atas RUP, pelaksanaan kontraknya berdiri di atas RUP, kemudian monitoring evaluasi. Sistem kita sekarang kan sistem monitoringnya itu sudah bukan lagi sistem manual, tetapi sudah terintegrasi langsung dengan aplikasi-aplikasi pengadaan. Itu salah satunya integrasi dengan RUP. Kalau perencanaan pengadaannya, RUP-nya ini tidak terdokumentasikan, tidak teradministrasikan dengan baik, maka yakin saja penghitungan di monitoring evaluasi itu kacau, pasti kacau. Nah, seperti itu. Belum lagi kalau kita bicara masalah hukum.
pengadaan barang dan jasa itu ketika diadministrasikan dari perencanaan itu sudah benar, artinya proses perencanaan kita benar. Taruhlah misalnya ya ada kasus paket pengadaan barang jasa yang bermasalah secara hukum. Tetapi kalau misalnya proses perencanaannya itu sudah dilakukan dengan baik, mengikuti standar perencanaan, maka insya Allah itu akan dilihat bahwa mensreanya tidak ada, atau niat kejahatan itu tidak ada, karena sudah ditata dari awal secara administratif dan strateginya itu sudah bagus seperti itu. Mungkin di dalam tahapan-tahapan selanjutnya mungkin di situ ada kekeliruan dalam proses administrasi saja. Itu pentingnya itu. Ya, jadi berarti perencanaan itu Pak sangat menentukan performa barang dan jasa pemerintah. Betul, Ya Pak betul. Karo. Fondasinya itu dari situ. Iya. Fondasinya dari perencanaan. Makanya kita tekankan betul ini. Dan perhatian pemerintah pusat juga terhadap perencanaan pengadaan barang jasa ini kan sangat kelihatan kan. Iya. Dia masuk dalam indeks-indeks penilaian, baik yang ditetapkan oleh LKPP dalam penilaian di ITKP, indeks tata kelola pengadaan yang dinilai secara nasional, masuk juga di dalam pengawasan KPK, baik itu di MCSP KPK ataupun di Stranas PK. Itu diperhatikan sekali masalah perencanaan, bagaimana perangkat daerah melakukan menyusun perencanaan di awal. Kenapa? Karena itu saya katakan tadi, semua tahapan pengadaan barang jasa itu berdiri di atas perencanaan. Kalau perencanaannya dia ibarat pondasi kan, kalau perencanaannya kuat, pondasinya kuat, maka bangunannya juga pasti bagus. Tapi kalau pondasinya yang rapuh, ya kita mau bangun seperti apapun tahapan pengadaan selanjutnya itu pasti dia akan runtuh. Gitu. Iya. Mungkin audiens lebih lanjut ingin tahu Pak Karo Ya. sebenarnya apa sebenarnya yang bisa disebabkan kalau dari awal itu perencanaannya tidak matang? Maksudnya seperti apa? Mungkin resiko-resiko yang bisa timbul Iya. Oh, iya. atau Jadi itu saya katakan tadi bahwa kalau perencanaan yang tidak matang, pertama dari sisi administrasi itu sudah pasti gagal kan proses pengadaannya. Kita mau sekarang kan pengadaan itu semakin didorong kepada digitalisasi. Proses pemilihannya misalnya melalui e-purchasing di Inapro. Itu kalau tidak di RUP-nya tidak diinput, itu kira-kira proses pemilihannya seperti apa? Karena kan harus terkoneksi dengan RUP, kode RUP-nya dan seterusnya. Itu secara administrasi. Dan kalau misalnya ada proses pengadaan yang berjalan tanpa penayangan, nah itu sudah melanggar asas-asas keterbukaan dalam proses pengadaan barang jasa kan? Ya. Itu secara administrasi. Kemudian dari sisi potensi fraud dalam pengadaan juga sangat besar. Iya, jadi ketika misalnya tidak teridentifikasi di awal misalnya proses mekanisme pemilihan penyedianya tidak tepat, ya kan sekarang kan aturan-aturan pengadaan itu sudah rinci sekali, harusnya sudah bisa terklasifikasi bahwa karakter pengadaan barang jasa seperti ini yang cocoknya untuk pemilihan penyedianya seperti ini. Ya, karena tidak tertayangkan maka susah kita melakukan misalnya di UKPBJ melakukan pendampingan, susah kita di UKPBJ untuk melakukan monitoring. Itu potensi-potensi seperti itu. Nah, belum lagi kalau kita masuk dalam aspek pidana, saya sampaikan tadi bahwa ketika misalnya dalam satu proses pengadaan barang dan jasa itu terjadi masalah, apakah ada wan prestasi di dalam kontrak ataukah ada indikasi permainan, maka itu akan dikuatkan asumsi-asumsi itu ketika perencanaannya tidak bagus dari awal. Artinya kan kelihatan bahwa mensreanya ada ini. Memang sudah dari awal sudah tidak dibuat terbuka. Memang sudah dari awal sudah tidak diperbaiki. Sudah ada itika. Iya, seperti itu. Jadi luas dampaknya sebenarnya. Makanya saya katakan tadi, meskipun ini kelihatannya hanya administratif saja, tetapi jangan diremehkan. Karena efek belakangnya itu bisa kemana-mana. Seperti itu. Iya. Itu harus diperhatikan betul loh teman-teman, baik di UKPBJ maupun di perangkat daerah. Seperti itu. Kemudian apakah SIGA RUP ini hanya mencakup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atau pada objek yang lebih luas lagi? Nah, betul. Jadi SIGA RUP ini adalah satu sistem yang kita bangun, semangatnya adalah integrasi dan kolaborasi. Integrasi maksudnya di sini adalah bagaimana seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan itu
itu ada dalam satu frame kerangka kerja. Ya, di situ ada perangkat daerahnya, ada UKPBJ-nya, termasuk unsur pimpinan. Ya, kenapa unsur pimpinan perlu? Karena terkadang kita secara teknis di lapangan UKPBJ itu tidak, kadang susah masuk pada dinas-dinas tertentu, pada tertentu. Di sini pentingnya pimpinan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah dalam proses pengelolaan RUP-nya itu semua kedudukannya sama. Termasuk UKPBJ sendiri sebagai objek dari SIG RUP ini. Itu yang pertama. Jadi semangatnya adalah integrasi dan kolaborasi. Ini secara internal di pemerintah provinsi tentunya. Nah, sekarang kita perluas itu ke pemerintah daerah. Ya, kenapa kita perluas ke pemerintah daerah? Karena pemerintah daerah itu bagian tidak terpisahkan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, UKPBJ provinsi itu memiliki fungsi sistering terhadap pemerintah kabupaten, UKPBJ kabupaten. Kita harus melakukan pendampingan, pembinaan, fungsi koordinasinya lah seperti itu. Nah, salah satu hal yang kita lihat memang selama ini, terutama di perencanaan pengadaan 2026, ini memang kita melihat memang ada perhatian kita terhadap perencanaan pengadaan itu masih perlu ditingkatkan. Ada pemerintah kabupaten yang masih di bawah 50% malah penginputannya. Ada yang di atas 100%, lebih 100%. Nah, ini juga masalah kan sebenarnya. Jadi kelebihan input dan kekurangan input penayangan perencanaan pengadaan itu sama-sama menjadi masalah. Nah, ini kita berharap ke depan dengan adanya konsep SIG RUP ini kita bisa pahami secara bersama-sama di pemerintah provinsi, UKPBJ provinsi dengan UKPBJ kabupaten. Nah, harapan kita ke depan kita akan melihat satu kesatuan proses perencanaan pengadaan di Pemprov Sulbar itu yang taat aturan lah seperti itu. Ini yang kita harapkan seperti itu. Baik Pak Karo, berarti SIGA RUP ini sebenarnya sangat akan mendorong percepatan penginputan RUP yang pada akhirnya juga akan mendorong percepatan pengadaan sampai akhirnya pelaksanaan kontrak juga nanti akan terdampak. Mendorong proses pengadaan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Iya benar Pak Karo. Pak Karo, saya rasa bincang ini sangat menarik. Hanya saja untuk bincang kali ini kita dibatasi oleh waktu. Oh, sudah sampai waktunya. Iya, Pak Karo. Kita punya waktu yang terbatas. Namun sebelum kita mengakhiri bincang kali ini, mungkin ada kesimpulan yang bisa disampaikan kepada para audiens, Pak Karo. Terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa proses pengadaan barang dan jasa khususnya dalam pengelolaan SIGA RUP ini, sekali lagi ini adalah merupakan sistem kerja yang kita bangun dalam kerangka itu tadi, kolaborasi dan sinergi. Nah, kita berharap bahwa ke depan pemahaman terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa termasuk dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang dan jasa ini adalah satu hal yang kita pahami secara bersama-sama, baik oleh unsur pimpinan, UKPBJ sebagai fasilitator maupun eksekutor yang ada di perangkat daerah, bagaimana menyusun perencanaan pengadaan ini dengan baik. Harapan kita bahwa dengan berjalannya SIGA RUP ini ke depan kita akan bisa melihat bahwa proses perencanaan pengadaan kita itu lebih tertata, lebih sesuai dengan aturan, dan lebih kolaboratif, seperti itulah kurang lebih. Sehingga harapan kita tentu selalu menjadi harapan pimpinan, baik itu Pak Gubernur, Pak Sekda, dan sehingga ini menjadi harapan bersama para bupati, wakil bupati, sekretaris daerah di masing-masing pemerintah kabupaten, agar tidak ada lagi masalah-masalah hukum yang muncul dari proses pengadaan kita hanya karena administrasinya yang keliru, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Karo atas waktu dan juga sharingnya. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi pengingat buat kita semua bahwa hal kecil di awal tahun bisa berdampak sangat besar ke pelayanan publik.
Demikian perbincangan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada perbincangan pengadaan barang jasa di kesempatan yang lain. Saya Dirgahayu mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.